Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mariati selaku dosen mata kuliah akuntansi koperasi dan teman-teman sekalian. Saya Elsa Nurna Putri dan teman-teman saya Fani Damayanti, Marini Anistia, Lutfiana Elvira, dan Novita Sari. Ingin mempresentasikan tentang akuntansi rumah sakit. Langsung aja saya akan membacakan akuntansi rumah sakit, yaitu adalah sistem yang mengakumulasi, mengkomunikasi, dan menginterpretasi data ekonomi, historis, dan perkiraan yang berguna untuk memastikan posisi keuangan dan hasil operasional rumah sakit. Lalu kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam rumah sakit telah berlaku kebijakan akuntansi rumah sakit menggunakan cash basis dan accrual basis. Di sini ada struktur transaksi rumah sakitnya. Ada peristiwa ekonomi, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, siklus keuangan, lalu ada siklus pelaporan keuangan dan laporan keuangan. Di sini siklus pendapatan yaitu pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan pihak lain. Siklus pengeluarannya yaitu pengadaan barang atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. Siklus pelayanan, perubahan sumber daya rumah sakit menjadi jasa layanan rumah sakit. Lalu ada siklus keuangan yaitu pemeroleh dana modal atau capital vault. Contohnya modal kerja yang berasal dari dana kas atau dana likuid lainnya dan sumber dana yang berjangka panjang. Lalu ada struktur pendanaan rumah sakit, yaitu ada dana terikat dan dana tidak terikat. Dana terikat adalah dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu yang biasanya muncul karena permintaan dari pihak eksternal. Ada dana terikat sementara dan dana terikat permanen. Lalu dana tidak terikat yaitu dana yang penggunaannya tidak dibatasi tujuan tertentu, yaitu dana umum dan dana lancar tidak terikat. Di sini kami menggunakan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Saya akan membacakan informasi umumnya, yaitu Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang berdomisili di Manyar, Kartoadi, Surabaya adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para jamaah haji Indonesia di Terowongan Mina tahun 1990. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah Arab Saudi dan dilanjutkan dengan biaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan resmi dibuka pada 17 April 1993 sebagai RSU tipe C. Pada tahun 1998, perkembangan menjadi RSU tipe B non-pendidikan. Pada tanggal 30 Oktober 2008, RSU Haji berubah status menjadi RSU kelas B pendidikan sebagai penyediaan pelayanan kesehatan di mana penerimaan terbesar rumah sakit berasal dari jasa layanan di samping penerimaan pendapatan yang diperoleh dari lain-lain bermanfaat. Potensi-potensi rumah sakit lainnya. Pendapatan jasa layanan rumah sakit dibedakan berdasarkan sumber pendapatan terdiri dari pendapatan dari pasien umum dan pendapatan dari pasien BPJS, pendapatan dari pasien akses swasta, dan pendapatan dari asuransi kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh laporan keuangan dari Rumah Sakit Haji Surabaya. Di sini ada laporan neracanya, bisa dilihat. Uraiannya ada aktiva, untuk aktiva lancar, aktiva tetap, dan aset lainnya. Lalu ada kewajibannya dan ada ekuitas atau modal. Selanjutnya ada laporan arus kas. Di sini arus kas dari aktivitas operasi, arus kas masuknya jasa layanan pendapatan lainnya. Lalu ada arus kas keluar, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan, seperti pendapatan dari pemanfaatan aset. Arus kas keluarnya ada modal. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas non-anggaran, dan ada arus kas bersih dari aktivitas non-anggaran. Di sini ada kenaikan atau penurunan bersih kas selama periodenya, yaitu 3.102.002 rupiah. Saldo awal kasnya 9.294.143.165 rupiah. Lalu ada saldo aktivitas kasnya. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Ada ekuitas awalnya, surplus atau defisitnya, ekuitas untuk diskonsolidasi, dampak kumulatif perubahan atau kebijakan atau penyesuaian ekuitas. Lalu ada ekuitas akhirnya. Lalu ada kesimpulan. Sistem akuntansi rumah sakit bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk keberhasilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta perencanaan. Terlebih lagi saat ini, yang mana rumah sakit telah ditetapkan sebagai penerima negara bukan pajak atau PNBP, ataupun sebagai badan layanan umum yang penerimaannya harus disetor ke negara melalui kantor kas negara. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.